umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Ayat berapa ya? Dan umat-umat yang Allah binasakan itu sangat beragam. Ada umat-umat yang hidup sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam, dan ada umat yang hidup sesudah zaman Nabi Musa. Tapi di antara ayat-ayat yang disebutkan di pembahasan ini, yang disebutkan adalah umat-umat sebelum Nabi Musa dan zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Allah ceritakan bahwa mereka membinasakan, penyebab mereka dibinasakan, fa'asau Rasulullah rabbihim, mereka dibinasakan karena mereka maksiat, mereka durhaka kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Juz 29 ya. Rasul yang diutus Ayat umat manusia. Maka Allah binasakan fa'akhadhahu akhadatan rawiyah. Allah binasakan, dan ayatnya belum tahu. caranya Allah membinasakan dengan cara yang sangat keras. Dia siksaan yang sangat menyakitkan. Selanjutnya di ayat ke-11 di pertemuan pekan lalu, inna lamma tawal ma'u hamalnahu fil jariyah. Kalau di ayat 11 membicarakan tentang umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan, tapi umat yang tidak beriman, kaumnya yang tidak beriman, tidak memenuhi ajakan seluruh Nabi Nuh, kemudian Allah binasakan. Dan cara Allah membinasakan masing-masing umat dengan cara yang berbeda-beda. Ketika disebutkan di awal surat Al-Haqqah ada kaum Tsamud, lalu ada kaum Ad, lalu ada Fir'aun, lalu ada kaum Nabi Lut alaihissalam, ada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Masing-masing cara membinasakannya berbeda-beda. Dan cara membinasakan itu tidak terlalu penting untuk dibahas sangat jauh dan mendalam, karena inti bahasannya adalah durhaka kepada Rasul, tidak mau patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, bagaimana cara Allah membinasakannya beda-beda. Ada yang Allah binasakan dengan angin, dan angin bertiup dengan kencang, kemudian suhu yang sangat dingin. Ada yang dengan gempa, ada yang dengan dibuat bolak-baliknya. Artinya isi perut bumi dikeluarkan sementara yang di atas permukaan bumi dimasukkan ke dalam perut bumi. Ada yang ditenggelamkan, dan masing-masing dengan caranya. Mau disebutkan sampai belasan, puluhan, bahkan ratusan. Intinya adalah dibinasakan. Nah, maka fokus bahasannya tidak perlu menghabiskan waktu terlalu banyak pada fokus bagaimana cara untuk membinasakan mereka. Meskipun itu dipelajari, tapi fokus yang lebih utama adalah kenapa mereka dibinasakan. Nah, di ayat 11 untuk pembahasan pekan lalu, di ayat 10 Allah berfirman fa'asau Rasulullah rabbihim. Kata kuncinya sama, semua umat-umat terdahulu mereka durhaka pada Rasul, yang diistilahkan dengan nama maksiat. Durhaka, tidak patuh, tidak taat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Ajakan Rasul tidak digubris, tidak diikuti, tidak ditaati. Nah, kemudian pada malam ini kita masuk ke ayat 12. Allah kemudian setelah menceritakan semua umat-umat terdahulu yang ada di surat Al-Haqqah ini, di ayat 12 Allah berfirman, linaj'alaha lakum tadhkirah, agar kami jadikan, maksudnya Allah jadikan kisah tersebut sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Nah, bisa maknanya kisah-kisah semuanya itu, tapi sebagai ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan. Ada yang dibinasakan, dan dibinasakan dengan air, tapi ada yang diselamatkan dengan cara naik perahu bersama alaihissalam. Nah, kenapa aku ceritakan itu? Semua cerita tadi untuk tazkirah, untuk peringatan bagi kita. Nah, ini perlu untuk kita kaji lebih mendalam. Yang pertama,
ketika kita bicara tentang kisah dalam Al-Quran, salah satu cara Allah SWT menceritakan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang apapun, mau berisi kebaikan atau supaya orang menghindar dari keburukan, salah satu cara Allah mengajarkan kepada kita adalah dengan kisah. Ini salah satu cara Allah mengajarkan kepada kita, yaitu dengan kisah. Nah, ini berarti kita juga harus belajar. Kalau kita ingin mempelajari sesuatu dari Al-Quran, maka kita juga harus belajar memahami kisah-kisah. Dan tentu banyak kelebihan yang dimiliki atau keunikan yang dimiliki pada cara belajar dengan kisah. Kadang-kadang kisah yang disajikan itu singkat, tapi pelajaran yang disampaikan dan diceritakan padat dan baik. Itu salah satu kelebihannya kisah. Bayangkan kalau seandainya mau menyambutkan atau mengajarkan 100 pelajaran. Kalau setiap pelajaran itu dengan 1 ayat, berarti perlu 100 ayat. Tapi dengan kisah, kadang-kadang ayatnya cuma singkat, tapi pelajarannya banyak yang luar biasa. Nah, disinilah pentingnya orang punya kemampuan, keterampilan untuk tadabbur. Nah, tadabbur dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Karena ternyata kisah-kisah dalam Al-Quran itu ketika kita ambil pelajarannya atau kita tadabburi, banyak yang bisa kita manfaatkan sampai zaman kita sekarang. Seperti yang pernah kita ceritakan pada pembahasan sekitar 2 pekan yang lalu, atau 3 pekan yang lalu, ketika kita sampaikan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam di awal di pembahasan ayat ke-9. Ada Fir'aun dan ada Nabi yang diutus, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pembahasan dalam Al-Quran yang porsinya sangat banyak adalah berbicara tentang Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Itu banyak. Tetapi di sela-sela pembahasan itu kita juga bisa ambil pelajaran yang berhubungan dengan keluarga. Mau bicara tentang sejak berhubungan dengan bagaimana memilih calon suami dari kisahnya Nabi Musa. Memilih calon suami, kemudian bagaimana proses pernikahan. Ada pembahasan tentang bagaimana mendidik anak. Kemudian ada pembahasan tentang bagaimana anak yang cerdas. Ini semua dalam kisah Nabi Musa AS kita bisa temukan. Bagi yang ingin belajar secara khusus tentang bagaimana adab-adab menuntut ilmu, kisah Nabi Musa juga ada di surat Al-Kahfi. Dan Nabi Musa AS menempuh perjalanan untuk belajar kepada Khidir alaihissalam. Dia belajar, ada adab-adab yang diajarkan di situ. Di antara adabnya misalnya ketika belajar ikut dengan bimbingan dan arahan guru. Itu bagian dari proses belajar yang harus ditempuh. Sekarang ini tidak sedikit yang belajar ini serba cepat, apalagi sejak ada AI. Semua ingin serba cepat. Sampai menghafal Quran itu gimana caranya menghafal Quran yang cepat? Menghafal Quran yang cepat. Persoalannya menghafal Quran cepat, tapi juga setelah itu cepat lupa. Itu jadi masalah. Kalau cepat menghafalnya dan lengket kuat bertahan dalam waktu yang lama, itu harapan biasanya. Tapi mana contohnya yang ngapal cepat lalu bertahan dalam waktu yang lama? Metode boleh disajikan, tapi targetnya adalah bisa menjaga hafalan tersebut sampai dengan menutup usia, supaya tidak terjadi fenomena yang muncul belakangan yang namanya fenomena mantan hafid. Jadi dulu hafal Quran, sekarang sudah tidak hafal, jadi namanya mantan hafid Quran. Kalau hafid Quran dulu pada saat hafal, sekarang sudah mantan. Dan kalau mantan itu yang baik itu kan terasa nggak baik. Misalnya dulu mantan ustaz, itu kan nggak enak sebenarnya. Berarti sekarang masih lebih baik kita menyebutnya mantan preman. Mantan preman itu berarti sekarang sudah jadi baik, sudah meninggalkan dunia masa lalunya.
Jadi kalau mantan ustaz, orang lalu bertanya sekarang jadi apa setelah dia jadi dosen. Nah, kembali ke bahasa kita. Jadi ini yang kita ceritakan. Jadi yang pertama adalah kita belajar memahami kisah-kisah tersebut dan belajar mengambil ibrah, tadhkirah atau mengambil pelajaran dari kisah. Jadi kita harus membiasakan ketika ketemu kisah dalam Al-Quran, kita jadikan kisah-kisah itu sebagai cara Allah mengajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa cara belajar Islam, cara belajar Quran itu diantaranya belajar kisah. Yang kedua, kemampuan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah harus terus kita tingkatkan. Karena kisah yang disajikan dalam Al-Quran itu kisah pilihan. Bayangkan umat manusia yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Al-Quran itu banyak yang luar biasa. Kan bukan ratusan, bukan ribuan, kita tidak tahu persisnya berapa, pokoknya banyak yang luar biasa. Tapi kenapa yang dipilih, yang diceritakan hanya sebagian? Berarti kan ada sesuatu sampai Allah pilih dan Allah ceritakan. Kemudian ketika dipilih ada kisah seperti yang ada di surat Al-Ahqaf ini. Yang dipilih kaum Samud, kaum Ad. Lalu setelah itu ada kaum Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian ada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ada yang diceritakan dan sampai disebutkan, bahkan ada yang disebutkan namanya, tapi ada yang tidak disebutkan nama. Nah, kisah-kisah yang banyak itu kalau kemudian Allah pilih, berarti pilihan ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok ini yang dipilih, bukan itu yang dipilih? Seperti kita sekarang, nggak usah bicara ratusan tahun, sepanjang hidup kita, sejak kita lahir, sejak kita menginjak usia balik sampai hari ini, kira-kira berapa banyak yang kita bisa ceritakan dari kisah perjalanan kehidupan kita? Kan pasti banyak. Kita punya teman banyak. Bayangkan teman waktu TK, SD, SMP, SMA, atau yang kuliahnya S1, S2, S3. Temannya pasti banyak. Yang bisa diceritakan banyak sekali. Tapi ketika bercerita, kok memilih pilihan cerita ini berarti ini memang pilihan yang tidak sama dengan pilihan-pilihan. Ada sesuatu yang menjadi pertimbangan kenapa ini yang dipilih kok bukan ini. Nah, memilih, kalau orang punya kemampuan memilih yang sangat bagus itu berarti istimewa, punya kemampuan luar biasa. Seperti misalnya kalau kita belajar hadis, ada kumpulan hadis jumlahnya 40-an, ya. Bukan 40 persis tapi 40-an, ya, 40-an, ya, 40-an. Karena hadis arba'in yang Imam Nawawi 42 hadis, bukan 40 persis. Nah, ada banyak ulama mengumpulkan 40-an hadis. Tapi kenapa yang populer arba'in Nawawi? Lalu bagaimana caranya Imam Nawawi memilih 40 hadis? Kenapa beliau memilih hadis pertama innamal a'malu binniyat? Itu apa pertimbangannya? Kenapa kok memilih hadis yang berkaitan dengan Islam, iman, ihsan, lalu ada tanda kiamat? Kenapa memilih hadis yang berkaitan dengan pilihan-pilihan? Padahal hadis jumlahnya ribuan. Nah, yang istimewa adalah karena yang memilih Imam Nawawi. Kalau yang memilih orangnya seperti saya, tentu kualitasnya akan rendah. Kualitas pilihan, karena ilmunya jauh di bawahnya Imam Nawawi. Karena yang memilih Imam Nawawi, sehingga pilihannya itu betul-betul pilihan yang sangat luar biasa. Nah, itu istimewanya yang memilih karena yang memilih Imam Nawawi. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi istimewa karena yang memilih Allah SWT, bukan manusia seperti kita. Allah SWT yang memilih, berarti ini sangat istimewa. Sekarang kalau kita ketemu orang yang suka berkisah, lalu memilihkan kisah yang unik, yang khas, yang istimewa dari sekian banyak kisah yang ada, pasti pilihan yang sangat tepat. Ini manusia. Kalau yang milih Allah SWT tentu pilihannya jauh lebih istimewa daripada semua pilihan-pilihan tadi. Nah, ini pilihan.
Maka ketika Allah memilih dari semua kisah yang ada, kok yang dipilih kaum Samud, kaum Ad, yang dipilih ada Fir'aun. Dan ketika nyebut Fir'aun, kenapa kok nggak nyebut kaumnya, tapi nyebutnya Fir'aunnya? Sementara kaum Samud nggak disebutkan tokohnya, pimpinannya siapa? Kaum Ad juga tidak disebutkan pimpinannya siapa. Tapi pada saat menyebutkan Fir'aun, yang disebutkan pimpinannya. Termasuk juga ketika kita belajar, nah ini sekarang masuk poin yang ketiga. Semua kisah ini perlu kita kaji, kita pelajari, dan kita cari apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari situ. Dan kadang-kadang pelajaran itu ada yang sampai masuk wilayah yang sangat detail. Misalnya ini, kenapa kisah dalam Al-Quran itu hampir tidak pernah menyebutkan orang-orang Quraisy yang menjadi musuh dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam jumlah yang banyak. Silakan cari di Quran. Penyebutan Quraisy itu berapa kali? Kan sangat sedikit. Sangat sedikit sekali penyebutan orang-orang Quraisy. Mereka sebenarnya adalah orang-orang musyrikin, kafirin, setelah itu sebagian masuk Islam. Kenapa penyebutan Quraisy sedikit? Sementara penyebutan misalnya Nabi Musa dan Fir'aun jumlahnya jauh lebih banyak. Atau penyebutan kisah-kisah yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini pasti ada hikmahnya. Nah, mempelajari hikmah seperti ini atau istilah lainnya tadabbur itu bisa lewat buku-buku tafsir, penjelasan para ulama, supaya kita belajar mengasah keterampilan kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kisah yang pernah kita sampaikan sekitar 3 pekan yang lalu, ketika kita menceritakan Nabi Musa dengan keluarganya sejak Nabi Musa masih kecil, bagaimana ibunda Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Pada saat itu ada kebijakan Fir'aun, semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Dan itu tidak ada dosanya Allah selain karena dia laki-laki dan keturunan Bani Israel. Dosanya cuma itu. Jadi kalau perempuan dari Bani Israel aman, tapi kalau laki-laki dibunuh. Dan aparat keamanan Fir'aun bertebaran di mana-mana, intelnya disebar di mana-mana. Bayangkan seorang ibu yang baru punya bayi dalam kondisi yang sangat khawatir dan takut terhadap anak. Kira-kira apa yang akan dilakukan sudah pasti berusaha untuk menjaga dan mengamankan anak. Dan kalau perlu mendekat sekuat-kuatnya supaya anaknya bisa betul-betul aman. Jadi baik. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan supaya melepaskan lepaskan dan kemudian dilepaskan di mana? Di sungai. Kalau orang berpikir menggunakan perasaannya, dia akan memilih untuk tidak mau menuruti pernyataan tersebut. Itu pelajaran berharga bagi kita. Kadang-kadang kita menjalankan syariat, belum tentu kita sepenuhnya bisa menerima syariat. Bahkan ada yang merasa berat dengan syariat. Karena ini perintah Allah SWT yang kita kerjakan. Tapi apakah semua orang bisa dengan lapang mau menjalankan? Belum tentu. Ibunda Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk melepaskan bayinya, dibiarkan di sungai. Dan kalau dibiarkan sudah pasti akan lepas. Nah, ternyata itu ujian yang luar biasa. Kalau menggunakan perasaan tentu tidak akan melepaskan. Tapi begitu diperintahkan dan akhirnya mau tunduk, apa yang terjadi? Allah berikan balasan yang luar biasa. Semula kondisinya sangat takut, khawatir kondisi anaknya akan ketahuan aparat keamanannya Fir'aun, lalu ditangkap, kemudian kalau ketahuan laki-laki akan dibunuh. Begitu dilepaskan dengan perintah Allah SWT, akhirnya dilepaskan. Sampai singkat cerita, bayi tersebut sampai di istana Fir'aun. Dan ternyata itu diperlakukan istimewa, beda dengan bayi yang lain, tidak dibunuh, bahkan dicarikan yang menyusui. Allah secara khusus sampai menyebutkan bahwa haramna alaihi al-maradhi. Allah haramkan, Allah
halangi semua ibu-ibu yang mau menyusui bayi ini, nggak bisa. Bayi ini nggak mau. Dan dikembalikan ke siapa? Ke ibunya. Tapi coba bandingkan suasananya ketika sang ibunya, ibu dan Nabi Musa alaihissalam taat kepada Allah SWT, dan ketika bayi itu dikembalikan, kondisinya apa? Dalam kondisi tenang, kondisi aman, tidak lagi dikejar-kejar. Beda dengan yang pertama tadi, meskipun bisa nyusui tapi dalam kondisi ketakutan. Kalau ketahuan sama aparat, risikonya mati. Nah, maka Allah berikan gantinya dengan cara apa? Allah kembalikan ke sang ibu. Kemudian dalam kondisi aman, kondisinya tenang. Ditambah lagi, karena ini dilindungi oleh Fir'aun, berarti dapat tunjangan. Itu sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Mana ada ibu-ibu yang menyusui anaknya di gaji negara, dibayar oleh negara. Itu luar biasa. Sudah bisa kembali, tenang, aman, betul-betul dilindungi sampai digaji. Kan dapat banyak ya, untungnya banyak. Ketika apa? Ketika taat kepada Allah SWT. Itu pelajaran berharga bagi kita bahwa ketika kita taat, di awal kadang-kadang kita belum tentu bisa menerima. Kenapa kok syariatnya begini? Makanya kita dapati kalau orang protes terhadap syariat itu, ya kita malu, karena kita bisa juga bayangkan seperti ibu dan Nabi Musa alaihissalam. Gimana kok seorang ibu yang sayang sama anaknya, kondisinya sangat mengkhawatirkan, malah justru disuruh dilepaskan. Itu kalau dipikir-pikir dengan logika dan perasaan bisa jadi nggak pas. Tapi ketika perintah Allah SWT dengan sikap ta'na, sudah pasti ada hikmah di baliknya. Nah, belajar dari kisah-kisah yang mengambil hikmah seperti itu, itulah bagian dari proses yang perlu terus kita latih. Ada kisahnya, kisah Nabi Musa alaihissalam setelah menginjak usia dewasa sebelum menikah. Posisinya dikejar-kejar oleh orang. Bayangkan kehidupan Nabi Musa alaihissalam, kehidupan yang tidak semuanya berjalan mulus. Itu pelajaran berharga bagi kita. Sehingga kalau kita menghadapi kesulitan hidup, kita bisa bandingkan dengan kehidupannya para nabi dan rasul. Ada yang hidupnya lebih sulit dari kita. Nabi Musa alaihissalam tadi masih bayi, posisinya sudah seperti itu. Begitu sudah di usia sudah menginjak usia remaja dan mulai menginjak dewasa, sudah di usia layak untuk berumah tangga, kan kejar-kejar, akan dibunuh. Posisinya DPO, sampai pergi ke Madian. Di Madian ketemu ada pengembala yang sedang mengambil air. Tapi di antara pengembala itu ada 2 orang gadis yang mengambil posisi jauh dari laki-laki yang sedang mengambil air tersebut. Setelah semuanya pergi, Nabi Musa alaihissalam, dia kenapa kok kalian berdua ini nggak ngambil air bersama bapak atau kakaknya, masnya? Sampai ke bapak kami sudah tua, sudah cukup, dan nggak ada saudara laki-laki. Ini Nabi Musa alaihissalam diangkatkan batu yang sangat besar itu, kemudian diberi kesempatan mengambil air, itu juga itu menunjukkan kuatnya luar biasa. Setelah itu tidak lama berselang, salah satu dari gadis ini datang menemui dan menyampaikan bahwa bapak mengundang jenengan untuk datang ke rumah. Dan Nabi Musa pergi. Dan ketika berada perjalanan, dalam beberapa buku disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam minta kepada wanita itu untuk berjalan di belakang, tidak berjalan di depan. Itu untuk menunjukkan bagaimana seorang yang sangat amanah dan menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Kan kalau mikir yang macam-macam lebih enak dulu. Kalau berada di belakangnya perempuan, lihat tubuh, apalagi terkena tiupan angin padang pasir, kan organ tubuhnya bisa terlihat. Tapi mereka apa yang dilakukan? Milih supaya diri jangan pindah ke belakang aja, biar saya di depan. Dan nanti kalau mau belok ke kanan, tinggal lempar batu ke kanan. Kalau belok ke kiri, tinggal lempar batu ke kiri, sampai ada di depan.
Nah ini ternyata menjadi pertimbangan dari sini menyampaikan pada bapaknya, ini calon suami yang layak untuk dijadikan bagian dari keluarga kita. Dan calon suami yang bagus itu kriterianya seperti ini. Pertama kuat, yang kedua amanah. Bentuk amanah kuatnya tadi angkat keluarga yang sangat besar sendiri yang kuat. Bentuk amanahnya apa? Ketika ada kesempatan berduaan dan nggak ada orang lain, nggak macam-macam. Bahkan sangat menjaga diri sampai dan minta supaya posisi berjalan pun diatur. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Ini untuk menjaga pandang. Ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara memilih calon suami. Ini kan pembahasan parenting, pembahasan kehidupan rumah tangga. Nah, ini dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita berhadapan dengan semua kesulitan hidup di zaman sekarang, kita juga bisa belajar dari semua kisah-kisah yang pernah kita dapatkan. Coba baca surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan. Kalau dilihat perjalanan kehidupan dari awal kan gak enak terus. Kok rasanya hidupnya penuh penderitaan. Ketika hidup bersama keluarganya, ada kakak-kakaknya, ternyata apa? Ternyata iri. Kakaknya iri dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dianggap ini diperlakukan istimewa oleh bapak. Gimana rasanya kalau kita dalam keluarga besar, berapapun jumlah saudaranya, terus kita ini diposisikan sebagai orang yang tidak direstui dan tidak disukai oleh kakak-kakak kita. Dan bahkan ada upaya sampai untuk merencanakan pembunuhan. Jadi bukan iri yang sederhana. Kalau cuma iri pas itu dapat lebih enak, kita nggak dapat, itu masih ringan. Ini sampai ada upaya gimana caranya agar nyawanya hilang. Berbagai cara diupayakan. Sampai akhirnya singkat cerita kita dapatkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dibuang ke dalam sumur, kemudian bajunya diambil, dicarikan darah, tapi darahnya bukan darah dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi darah dari hewan. Nabi Yusuf sudah berada pada posisi seperti itu, saudara-saudaranya iri, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ketika ada kafilah datang ambil, bukan diselamatkan malah dijual. Itu nggak enak ya sih. Sudah dijual, dibeli, masuk ke istana, ternyata ada masalah berikutnya lagi. Ternyata istri dari sang penguasa tertarik dengan darahnya Yusuf, hendak berzina, dan Nabi Yusuf menjaga kehormatan dirinya, tidak mau melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Dituduh. Bayangkan orang akan melakukan sesuatu lalu dituduh dan dijebloskan ke penjara. Ini gak enak lagi dulu. Jadi kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dari awal, kok gak enak terus? Kapan enaknya? Itulah pelajaran berharga bagi kita bahwa dalam kehidupan jangankan orang sepertinya, orang sekelas Nabi Yusuf alaihissalam saja mengalami peristiwa seperti itu. Bahkan gara-gara gantengnya masuk penjara. Ya. Gara-gara gantengnya masuk penjara. Dan itu menjadi pelajaran berharga. Jadi ternyata pernah dilontarkan oleh Abdul Aziz Al-Kinani ketika berhadapan dengan Bishr Al-Marisi di hadapan Khalifah. Dan dia menyatakan ketika waktu itu mau ada diskusi. Jadi diskusinya itu antara Abdul Aziz Al-Kinani dan Bishr Al-Marisi. Abdul Aziz ini ketika masuk ke ruangan disurai oleh orang-orang pendukungnya Bishr karena nggak ganteng. Disurai begitu masuk ke ruangan. Akhirnya apa? Dia minta izin pada Khalifah. Dan sebelum kita mulai diskusi, sebelum kita mulai debat, boleh nggak saya bicara sebentar? Kata Khalifah, silakan. Lalu beliau tanya, menurut Khalifah, Amirul Mukminin, orang paling ganteng itu siapa? Dijawab, ya Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Terus Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara kenapa? Karena ganteng ya kan? Karena gantengnya harus masuk penjara.
Terus setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam keluarnya karena apa? Keluar penjara. Apa karena gantengnya? Kan bukan. Karena apa? Karena ilmunya. Lalu Abdul Aziz bilang kepada Ayah Hajar, jadi mohon jangan lihat muka saya, tapi lihat ilmu saya. Jadi maksudnya kalau kita kali ini forum bukan lomba fashion show, ya, mau lihat kendang cantik, tapi ini diskusi. Kalau diskusi, tolong lihat ilmu saya, jangan lihat muka saya, karena acaranya acara diskusi. Ini Abdul Aziz bilang kami belajar dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini keterampilan yang perlu kita lakukan. Di sini disebutkan linaj'alaha lakum tadhkira, untuk jadi peringatan. Ada orang yang Allah binasakan, ada orang yang Allah selamatkan, ada orang yang Allah selamatkan tapi dan bahkan sampai dapat posisi sangat penting seperti Nabi Yusuf alaihissalam dapat posisi sebagai menteri, tapi sebelumnya apa? Sebelumnya perjalanan kehidupannya nggak enak. Dan gak enaknya itu dari mulai yang orang terdekatnya di rumahnya sendiri. Bayangkan kakak-kakak kita iri sama kita, nggak suka sama kita, bahkan berusaha mencelakakan dan berusaha membunuh kita. Ini kan peristiwa yang berat. Itu baru cuma satu. Ternyata berlanjut yang kedua, ketiga, ada beberapa peristiwa yang gak ada. Tapi akhirnya di ujung tidak bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan bukan cuma dapat jabatan penting, tapi juga memaafkan. Sampai mengatakan tasriba alaikum yaum. Beliau sudah memaafkan saudara-saudaranya yang dulu iri, bahkan berusaha mencelakakan dan berusaha membunuh. Jadi gambar orang yang punya kebersihan hati yang luar biasa sampai bisa memaafkan orang yang berusaha mencelakakan dan berusaha membunuh. Ini sekali lagi contoh kisah-kisah yang Allah sajikan kepada kita untuk jadi apa? Tadhkirah, untuk jadi pelajaran.